Sungguh mengejutkan hasil drawing ASEAN Cup 2024 Timnas Indonesia bergabung di grup B, lagi-lagi bertemu Vietnam dan Filipina. Sebuah permintaan Shin Tae-yong yang sungguh janggal dan mengejutkan bisa jadi bumerang untuk Timnas Indonesia. Media Vietnam bacot penjilat heboh. Timnas Indonesia jadi omongan di Eropa. Katanya skuad Shin Tae-yong itu akan seperti ini. Timnas Indonesia dapat kabar buruk setelah dipastikan berada dalam satu grup bersama Vietnam di undian Piala AFF 2024. Tak mau kalah dari Ricky Kambuaya, Yaakob Sayuri lari bolak-balik di pantai sebelum gabung ke Timnas Indonesia. PSSI angkat bicara soal kondisi rumput Stadion GBK yang terinjak-injak konser jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Alhamdulillah, Nathan Chu Aon resmi masuk skuad Swansea City musim 2024 hingga 2025. Kans The Swans beri kesempatan pemain terpopuler. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Sungguh mengejutkan hasil drawing ASEAN Cup 2024 Timnas Indonesia bergabung di grup B, lagi-lagi bertemu Vietnam dan Filipina. Antusiasme mencuat saat Hanoi, Vietnam, menjadi saksi gelaran resmi ASEAN Cup 2024 yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF. Hari Selasa 21/5/2024 menjadi tonggak awal penuh harap bagi pecinta sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Karena disitulah ditentukan jalannya pertarungan, melalui prosesi drawing yang memastikan nasib para tim. Pertarungan seru ini membawa Timnas Indonesia ke dalam sorotan, terutama dengan penempatannya di grup B yang menjanjikan pertemuan ketat dengan tuan rumah Vietnam. Antusiasme pun melonjak ketika wajah-wajah tegang dari perwakilan tim Asia Tenggara menghiasi momen menegangkan dalam drawing. 9 negara siap beraksi dalam arena ini: Indonesia, Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, Filipina, Kamboja, dan Laos. Namun satu slot masih kosong menunggu untuk diisi oleh pemenang babak kualifikasi antara Brunei, Darussalam, dan Timor Leste. Sebuah momen yang menambah ketegangan sebelum acara utama dimulai. Grup B tempat Indonesia berlabuh tidak kalah menarik dengan kehadiran Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Sedangkan grup A dipenuhi kehadiran tim kuat seperti Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja dengan satu slot lagi menunggu pemenang kualifikasi. Jadwal yang ditunggu-tunggu pun telah ditetapkan, dimulai dari 23 November hingga 21 Desember 2024 akan menjadi momen epik yang akan merangkul seluruh pecinta sepak bola di kawasan ASEAN. Dalam setiap tendangan, dalam setiap sorotan, cerita baru akan tercipta dan harapan-harapan akan membumbung tinggi menuju puncak kejayaan. Selamat menanti petualangan baru dalam ASEAN Cup 2024. Use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a Sebuah permintaan Shin Tae-yong yang sungguh janggal dan mengejutkan bisa jadi bumerang untuk Timnas Indonesia. Permintaan Shin Tae-yong terkait perubahan jadwal kick-off laga lawan Irak bisa merugikan Timnas Indonesia.
Sebagai informasi, timnas Indonesia dijadwalkan melawan Irak pada tanggal 6 Juni mendatang. Pertandingan nantinya bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Indonesia. Ini merupakan laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Awalnya duel timnas Indonesia versus Irak direncanakan mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Namun Sintayong ternyata ingin kick-off pertandingan dimajukan menjadi pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Namun dengan perubahan ini, Indonesia bermain 2 jam lebih awal ketika mereka menyelesaikan pertandingan melawan Irak. Vietnam mengambil alih lapangan di Maidin. Ada kemungkinan besar Indonesia akan mengalahkan Irak dan ini tentu akan membuat pelatih Kim Sang-sik dan timnya kehilangan harapan untuk lolos ke babak selanjutnya. Jika skenario itu terjadi, mental pemain Vietnam tentu akan turun drastis, tulis Soha. Sementara itu, kerugian justru bakal dimiliki timnas Indonesia bila gagal mengalahkan Irak. Hasil ini tentu akan membakar semangat para pemain timnas Vietnam untuk mengalahkan Filipina. Sehingga Vietnam bisa mengikis jarak poin dengan timnas Indonesia menjadi 1 angka saja. Sebagai informasi, timnas Indonesia kini menempati peringkat kedua grup F dengan 7 poin. Sedangkan Vietnam berada di urutan ketiga dengan 3 poin. Media Vietnam bacot penjilat heboh. Timnas Indonesia jadi omongan di Eropa. Katanya skuad Sintayong itu akan seperti ini. Media Vietnam tiba-tiba heboh gara-gara timnas Indonesia asuhan Sintayong menjadi omongan di media Eropa. Sejak dilatih Sintayong, timnas Indonesia selalu menjadi sorotan media internasional. Mulai dari negara rival di Asia hingga Eropa turut menyoroti perkembangan pesat yang dialami timnas Indonesia selama diasuh Sintayong. Satu persatu rekor pun berhasil dipecahkan Sintayong untuk timnas Indonesia. Lantas kali ini apa yang sedang menjadi omongan media Eropa tentang timnas Indonesia yang turut menarik perhatian media Vietnam? Ternyata salah satu media Vietnam, Soha, mengulas tentang peluang timnas Indonesia untuk ikut Olimpiade 2024 jika keikutsertaan Israel dibatalkan. Banyak surat kabar Indonesia yang percaya bahwa timnas Indonesia U23 memiliki peluang untuk berpartisipasi di Olimpiade jika Israel U23 kehilangan hak untuk berkompetisi, tulis media Vietnam Soha. Ternyata isu ini juga membuat heboh media Eropa sampai turut berkomentar mencoba meluruskan kebenaran isu ini. Selain itu, beberapa surat kabar Eropa juga berkomentar bahwa meskipun Israel U23 tidak dapat berpartisipasi, perwakilan lain dari Federasi Sepak Bola Eropa akan menggantikannya, tulis media Vietnam Soha. Karena alasan di atas, media internasional menilai timnas Indonesia U23 tidak berpeluang hadir di Olimpiade 2024, tulis media Vietnam. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I'd like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't. Timnas Indonesia dapat kabar buruk setelah dipastikan berada dalam satu grup bersama Vietnam di undian Piala AFF 2024. Timnas Indonesia yang berada dalam pot 2 dipastikan berada satu grup bersama Vietnam selaku tim yang berada di pot 1.
Mereka bersaing di grup B bersama 3 tim lain, yaitu Filipina, Laos, dan Myanmar untuk turnamen yang bakal berlangsung pada akhir November hingga Desember 2024 mendatang. Piala AFF 2024 menggunakan format yang sama dengan edisi sebelumnya pada 2022 lalu, yaitu 2 laga kandang dan 2 laga tandang untuk setiap tim. Timnas Indonesia akan bermain kandang pada laga kontra Laos dan Filipina, yang keduanya diharapkan bakal berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno (GBK). Kabar buruknya, salah satu laga tandang adalah menghadapi Vietnam yang diperhitungkan sebagai lawan terkuat Timnas Indonesia di fase grup. Pertandingan kontra Vietnam akan dihelat di Stadion My Dinh, Hanoi pada tanggal 30 November 2024 yang merupakan matchday ketiga fase grup. Sedangkan laga tandang lainnya adalah lawatan ke Yangon kontra Myanmar pada pekan pembuka fase grup, yaitu pada 24 November 2024. Meski Timnas Indonesia punya kekuatan yang mumpuni, tentu bermain tandang kontra Vietnam adalah sebuah kerugian. Timnas Indonesia selalu menang dari 3 kali pertemuan kontra Vietnam di semua ajang pada tahun 2024 ini. Yang berarti laga di Piala AFF 2024 akan menjadi pertemuan keempat bagi kedua tim di tahun ini. Tentunya itu menjadi modal bagus dan kita berharap agar tren tersebut berlanjut pada 30 November 2024 meski Timnas Indonesia harus melawat ke Vietnam. Tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Tak mau kalah dari Ricky Kambuaya, Yaakob Sayuri lari bolak-balik di pantai sebelum gabung ke Timnas Indonesia. Berbagai cara ditempuh pemain Timnas Indonesia dalam mempersiapkan diri menjelang 2 laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal bentrok melawan Irak dan Filipina. 2 laga tersebut bakal digelar pada 6 dan 11 Juni 2024. Pertandingan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bagi sebagian besar pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia, laga ini digelar saat musim kompetisi sudah tuntas. Para pemain pun mempersiapkan diri dengan caranya masing-masing. Meski kompetisi libur, mereka tak ingin bersantai menjelang pertandingan bersama Timnas Indonesia. Nama pertama yang jadi sorotan adalah Ricky Kambuaya. Kambuaya berlari naik turun bukit sendirian. Rekannya dari kejauhan mengabadikan momen Kambuaya yang sedang berlatih. Hal berbeda dilakukan oleh Yaakob Sayuri. Dari story yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Yaakob Sayuri langsung menggeber latihan fisik di pantai. Yaakob Sayuri dibantu oleh saudaranya yang juga pemain PSM Makassar tengah berlatih di pantai Hotel Camp Jayapura. Yaakob tampak berlari sambil ditarik rekannya. Selain itu, Yaakob Sayuri juga berlari sambil menendang bola. PSSI angkat bicara soal kondisi rumput Stadion GBK yang terinjak-injak konser jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Hancurkah parakah? Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulinga angkat bicara terkait kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kondisi rumput di lapangan Stadion GBK menjadi sorotan karena baru digunakan untuk konser salah satu boyband Korea Selatan pada Sabtu (18 Mei 2024 lalu.
Arya Sinulinga menyebut stadion GBK bukanlah milik PSSI, melainkan hanya sebatas penyewa untuk pertandingan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menggelar 2 laga pamungkas putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak dan Filipina. Supporter Garuda dikhawatirkan dengan masalah kualitas rumput SUGBK setelah dipakai untuk menggelar konser. Kekhawatiran itu timbul karena khawatir kualitas rumput SUGBK tidak bagus saat 2 pertandingan penting Timnas Indonesia itu, mengingat saat menjamu Vietnam pada Maret lalu, kualitas rumputnya sangat memprihatinkan. Kala itu rumput SUGBK terlihat sangat buruk pasca digunakan untuk menggelar sejumlah acara kampanye sebelum laga kemenangan atas Vietnam pada Maret lalu. Hal serupa juga kembali terjadi dengan adanya konser di SUGBK jelang 18 hari sebelum laga menghadapi Irak pada 6 Juni. Melihat kebisingan di jagat media sosial, Arya Sinulinga selaku ex-co PSSI angkat bicara. Yang pertama, kita perlu tahu bahwa GBK itu bukan dimiliki oleh PSSI. Kita itu penyewa istilahnya. Kita juga sudah menghubungi tadi malam setelah konser itu dan kita tanya gimana nih kondisi rumput GBK, ujar Arya. Dijawab oleh mereka nanti diperbaiki ulang dan rumputnya setelah 5 hari akan bangun lagi. Kemarin kan tertekan tuh oleh penutupnya, pungkas Arya. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I'd like to play. Alhamdulillah, Nathan Chu Aon resmi masuk skuad Swansea City musim 2024 hingga 2025. Kans The Swans beri kesempatan pemain terpopuler. Pemain Timnas Indonesia Nathan Chu Aon diumumkan sebagai bagian dari skuad Swansea City untuk musim 2024 hingga 2025. Setelah selesai merampungkan musim 2-23-2024 bersama SC Heerenveen, Nathan Chu Aon kembali ke klub induknya Swansea City. Tak lama berselang, The Swans mengumumkan bila Nathan menjadi bagian dari skuad mereka untuk musim 2024 hingga 2025. Nathan menjadi pemain yang muncul di daftar pemain bersama salah satunya ex-gelandang Liverpool Joe Allen. Dengan begitu, Nathan siap memulai petualangan barunya membela Swansea City pada musim 2024 hingga 2025 di bawah asuhan pelatih anyar Luke Williams. Sejak berganti kewarganegaraan menjadi Indonesia, Nathan Chu Aon bermain 2 kali untuk tim senior dan tim U23, tulisnya. Dia mendapat nyaris 2 juta follower di Instagram, membuatnya sejauh ini sebagai pemain dengan follower terbanyak meski belum pernah main untuk tim senior Swansea. Kini Nathan Chu Aon kembali dipanggil Timnas Indonesia untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni melawan Irak dan Filipina. Shin Tae-yong sendiri pernah memuji pemain 21 tahun itu karena komunikasinya di lapangan. Nathan dinilai justru mau membangun komunikasi dengan pemain lain yang kerap kali diam dan sungkan.